what happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Here's a map of Papua. Port Said, Timika, Kuala Kencana, Milepost 50, Tembagapura City, Ridge Camp, Mile, Heathrow, Edgeburg, Graceburg Open Pit, until it reaches Mount Graceburg. The singing voice of the anak suku bernyanyi resounds between the hills. And this is where Elroy lives at Tembagapura City in the Freeport area. Papua memiliki topografi yang bervariasi seperti dataran tinggi yang masih dipadati dengan hutan hujan tropis, dataran rendah berawa, padang rumput, lembah, danau, dan laut yang terbentang luas melingkari pulau ini. Keragaman topografi tersebut ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi Papua untuk berkembang. Salah satu hal yang paling dipengaruhi kondisi alam Papua adalah perkembangan kesehatan. Tersebarnya masyarakat yang bermukim di dataran tinggi, dataran rendah, atau lembah, dan masih lekatnya adat istiadat dan kepercayaan masyarakat membuat bidang kesehatan sulit untuk masuk dalam pelayanan, dan secara sadar bahwa daerah ini memang tertinggal di bidang pelayanan kesehatan. Tak perlu berbicara pengobatan canggih untuk kanker atau penyakit kardiovaskuler lainnya, masalah sanitasi pun Papua masih jauh tertinggal. Untuk Papua memang tidak mudah, masih ada keterikatan budaya yang masih kuat. Ada suku tertentu kalau menstruasi atau melahirkan harus menyendiri pada gubuk tertentu karena ada kepercayaan kalau darahnya dilihat atau disentuh orang lain akan mengakibatkan demam. Bahkan lebih dari 60% penduduk masih lebih memilih ke dukun tradisional ketika sakit dan petugas kesehatan bukan menjadi prioritas mereka. Tetapi ada juga yang memilih untuk berdoa karena mereka percaya Tuhanlah saja yang dapat menyembuhkan. Dalam hal ini kita aminkan. Juga sebagian besar masyarakat Papua, apalagi yang tinggal di pedalaman, juga masih percaya dengan obat-obatan tradisional. Banyaknya tanaman obat di sekeliling mereka membuat penduduk lebih memilih meracik obat herbal sendiri dibanding harus pergi ke puskesmas. Hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan dipercaya mujarab. Tidak adanya sarana kesehatan di pedalaman dan kampung-kampung yang terisolasi juga menjadi tantangan tersendiri. Jarak puskesmas seringkali sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat pedalaman. Akibatnya mereka sulit menjangkau petugas kesehatan dan petugas kesehatan pun sulit menjangkau mereka. Pelayanan kesehatan di Papua dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pelayanan terapung, pelayanan kaki telanjang, dan pelayanan udara. Yang dimaksud pelayanan terapung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui jalur perairan. Petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, ahli gizi, sanitarian, analis, asisten apoteker, dan promosi kesehatan menyusuri sungai, menyeberangi danau maupun lautan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Sementara itu, pelayanan kaki telanjang adalah pelayanan yang dilakukan melalui jalur darat. Biasanya para petugas kesehatan mendaki gunung, menyusuri hutan berhari-hari untuk mengobati pasien di sebuah desa terpencil. Medan yang berat menjadi halangan tersendiri bagi para petugas kesehatan dalam pelayanan kaki telanjang tersebut. Sedangkan untuk pelayanan udara dilakukan dengan menggunakan helikopter atau pesawat terbang yang kecil, tujuannya agar bisa menjangkau daerah pedalaman dalam waktu yang singkat.
Halo guys, saya Aluritin Dige mau ngajak untuk seluruh generasi kaum milenial untuk bersama-sama mari kita siapkan hati kita, langkah kita, karena ada banyak sekali suku-suku pedalaman yang menantikan kehadiranmu. So, pertajam mata hatimu, berikan dukunganmu lewat doa dan juga kedatanganmu, karena bukit akan pantulkan gema alam nyanyian pujian anak suku di pedalaman yang menunggu kehadiranmu. So please, come and join Permission.